Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7326 sampai bab 7327. Saat fajar, Ye Chen mengendarai mobil van sederhana keluar dari taman keluarga yang menuju bandara. Gu Qiui, yang melakukan perjalanan pulang dengan jet pribadi, menyembunyikan rencana perjalanannya dari publik. Saat cahaya pertama muncul, pesawat mendarat, dan Ye Chen menunggu di luar terminal VIP hingga sekelompok pria dan wanita berpakaian rapi dan terlatih dalam balutan warna hitam mengawal seorang wanita muda, mengenakan topi dan topeng dengan cepat ke arahnya. Ye Chen menurunkan kaca jendela penumpang, dan Gu Qiui langsung melihatnya, dia pun mempercepat langkahnya untuk berlari mendekat. Terbungkus rapat, hanya mata besarnya yang mengintip, tetapi Ye Chen masih bisa melihat kegembiraan dan kegembiraan di dalamnya. Seorang pengawal wanita dari keluarga Gu melangkah maju, membukakan pintu penumpang untuknya. Gu Qiui melompat masuk, tersenyum pada Ye Chen, suaranya manis. "Kakak Ye Chen, sudah berapa lama kamu di sini?" Ye Chen tersenyum tipis, "Baru saja sampai di sini beberapa saat yang lalu." Gu Qiui segera menutup pintu dan jendela, lalu berkata, "Kakak Ye Chen, ayo kita langsung pulang. Ibu dan ayah sudah menunggu." Ye Chen bertanya, "Paman Gu dan Bibi Lin bangun sepagi ini?" Gu Qiui terkikik, "Biasanya tidak, tapi hari ini spesial karena kita berdua akan kembali." "Mengerti." Ye Chen mengangguk, menyalakan mesin mobil dan melaju menuju taman keluarga Gu. Matahari baru setengah terbit. Lalu lintas Yanjing lancar bagai sutra, dan dalam waktu kurang dari 40 menit, mereka sampai di kediaman Gu. Gu Yanzong dan Lin Wanqiu keluar untuk menyambut mereka secara pribadi, dan ketika Ye Chen parkir dan keluar bersama Gu Qiui, pasangan itu sangat gembira. Sudah lama sejak Gu Yanzong terakhir kali bertemu Ye Chen dan Gu Qiui, karena putrinya begitu lama berada di luar negeri, dia sangat merindukannya. Melihat mereka kembali bersama sekarang terasa seperti putrinya telah menikah dan kembali mengunjungi suaminya. Ia bergumam dalam hati, kalau suatu saat mereka menikah dan sering mampir, itu pasti seru dan pantas untuk disyukuri. Setelah pembicaraan kemarin dengan kakeknya, Ye Chen merasa gugup dan bersalah saat menghadapi pasangan itu. Dia mendekat dengan sedikit kaku dan menyapa mereka, "Halo, Paman Gu, halo, Bibi Lin." Gu Yanzong sudah menganggapnya sebagai putranya sendiri, menepuk bahunya sambil tersenyum puas. "Beberapa hari yang lalu, aku dan Bibi Lin membicarakanmu, bertanya-tanya kapan kau akan datang. Tak disangka akan secepat ini." Lin Wanqiu, dengan penuh kasih sayang membelai wajah Gu Qiui, tersenyum pada Ye Chen, "Chen Er, kau tidak tahu, Paman Gu menyebutmu belasan kali sehari, lebih banyak daripada Qiui." Gu Yanzong tertawa, "Qiui memang tampil lebih baik. Aku hanya merasa kasihan padanya, tidak khawatir. Tapi Chen Er selalu berurusan dengan orang-orang yang mencurigakan, baik yang terbuka maupun yang licik, itu berbahaya. Sebagai orang yang lebih tua, aku tidak bisa tidak merasa khawatir." Dia meraih lengan Ye Chen, lalu terkekeh, "Ayo, Chen Er, kita masuk dan mengobrol. Paman punya banyak hal untuk ditanyakan padamu." Saraf Ye Chen menegang, tetapi dia hanya bisa menguatkan diri dan mengikuti ke dalam. Begitu masuk, Gu Yanzong menunjuknya ke arah sofa. Ruang tamu Gu dipenuhi 3 set, Gu Yanzong dan Ye Chen di 1 set, Lin Wanqiu dan Gu Qiui di set yang lain. Gu Yanzong menatap Ye Chen, nadanya terdengar khawatir, "Chen Er, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Ye Chen tahu yang dia maksud adalah masyarakat Poking, jadi dia berkata, "Secara keseluruhan, kita membuat kemajuan yang mantap, baru saja merebut salah satu markas mereka di Afrika belum lama ini." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hebat! Seru Gu Yanzong dengan gembira, "Asalkan kau terus berusaha,
Tidak peduli seberapa kuat mereka, kau pasti akan bisa mengejar mereka, bahkan mungkin bisa menyalip mereka suatu hari nanti. Ye Chen menghela napas, tidak akan semudah itu untuk maju. Perjalanan ke Afrika ini menunjukkan padaku bahwa mereka sedang melakukan perombakan internal, memisahkan prajurit dan keluarga mereka yang tewas, menyandera mereka satu sama lain untuk memaksakan kesetiaan kepada Poking. Mungkin meyakinkan seluruh pangkalan untuk membelot sekarang sudah tidak mungkin lagi, kecuali aku melakukan pembantaian besar-besaran. Namun, prajurit yang tewas itu sendiri menyedihkan. Meskipun tangan mereka ternoda oleh darah orang yang tidak bersalah, keluarga dan anak-anak mereka tidak. Gu Yanzong menghela napas mendengarnya, tidak bisa membujuk mereka, tidak bisa membunuh mereka semua, itu akan membuat keadaan semakin sulit di kemudian hari. Ye Chen mengangguk, ya, jadi setelah ini, aku akan beralih, tidak akan menyerbu lagi. Aku akan mengandalkan model AI untuk menyiapkan pengawasan global, mengumpulkan lebih banyak petunjuk sebelum aku bergerak selanjutnya. Gu Yanzong mengangguk, dia ingin Gu Qiui punya anak dengan Ye Chen terlebih dahulu, sebagian karena dia takut usaha balas dendam Ye Chen akan berlarut-larut terlalu lama. Dengan sifat Ye Chen, dia tidak akan beristirahat sampai Poking pergi, tidak menyisakan ruang untuk romansa, membuat perjanjian 3 tahun yang mereka buat tampak tidak penting. Dulu ketika mereka membuat kesepakatan itu, baik dia maupun Ye Chen tidak mengetahui sepenuhnya rahasia Poking. Dia mengira 3 tahun sudah cukup bagi Ye Chen untuk menyelesaikan pernikahannya yang tidak sehat dengan Xiao Churan. Begitu selesai, Ye Chen dapat menikahi putrinya sebagai pewaris keluarga Ye. Lalu mereka mengetahui tentang Poking, dendam yang berlumuran darah dan ancaman yang mengintai. Gu Yanzong tahu ia tidak dapat membantu menjatuhkan mereka, jadi ia membatalkan pembicaraan 3 tahun itu. Dia mengira mereka akan menetapkan tanggal baru setelah Ye Chen menghabisi Poking. Namun jalan di depannya berbahaya, dan dengan kekuasaannya yang terbatas, khawatir Ye Chen mungkin tidak berhasil, dia mengusulkan putrinya untuk melahirkan anak-anak Ye Chen terlebih dahulu. Mula-mula ia berpikir tidak patut bagi seorang ayah untuk berpikir seperti itu. Namun saat ia menguji kemampuannya dengan istrinya mendukungnya sepenuhnya. Kebangkitan keluarga Gu banyak berutang budi pada dukungan Ye Changqing di masa lalu, kehidupan Gu Yanzong saat ini lebih banyak berutang pada pil peremajaan Ye Chen. Putrinya Gu Qiui telah mencintai Ye Chen selama bertahun-tahun, tidak pernah goyah. Lin Wanqiu merasa sudah saatnya keluarga Gu mengambil langkah maju. Pasangan itu cocok, dan Gu Yanzong menyerahkan tugas meyakinkan putri mereka kepada Lin Wanqiu. Lin Wanqiu melakukan panggilan video dengan Gu Qiui, mengisyaratkan ketakutan Gu Yanzong bahwa Ye Chen mungkin jatuh, dan memutuskan garis keturunan Ye Changqing dan An Chengqi. Gu Qiui pun tanpa basa-basi berkata, lagi pula, aku mau keluar dari dunia hiburan. Kalau kakak Ye Chen bersedia, aku akan punya anaknya. Kalau dia tidak mau berhubungan fisik, aku akan melakukan bayi tabung. Lin Wanqiu tidak menyangka putrinya akan menepisnya begitu saja. Dia tahu Gu Qiui, yang berusia 20-an, belum pernah berkencan, dan dia hanya ingin menyelamatkan dirinya untuk Ye Chen yang masih suci. Jadi, dia menepis gagasan itu dan berkata, kamu belum tersentuh, tidak mungkin kamu melakukan IVF. Chen Er mungkin tidak bisa memberimu gelar publik atau pernikahan yang pantas saat ini, tetapi sebagai seorang pria, dia harus memberimu hak yang pantas untukmu. Bersambung.